Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu, dan sambutlah mataharimu. Menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar.
aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Tahukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, teman-teman, setiap harinya, hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Dan alat ekskresi yang tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Oke teman-teman, demikianlah cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita. Bisa difahami ya? Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, batu ginjal atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat, kudis, atau alergi karena bahan-bahan tertentu. Gangguan pada hati misalnya
hepatitis, radang atau pembengkakan hati oleh virus, sifosis atau guratan pada hati, Wilson, penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga dalam tubuh. Sedangkan gangguan yang terjadi pada paru-paru dapat berupa asma atau penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema atau kerusakan alveolus, dan TBC. Nah, agar teman